Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra dan Taufikul Rahman dari kelas produktif JKT 1 absen 10. Di sini saya akan sedikit menjelaskan rangkuman dari masuknya agama Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persamaan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. A. Teori Gujarat oleh Prof. Dr. J. Snooks Burgronje. Menurut teori ini, Islam masuk Indonesia dari Gujarat, wilayah kerajaan Samudra Pasai, merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. B. Teori Makkah oleh Prof. Dr. Bianca. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya, bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Persia oleh Prof. Dr. Hussein Jajaningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Sedangkan mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i, sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Tetapi, menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Teori maritim oleh N.A. Baloch. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Menurut N.A. Baloch, hal ini terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, pada abad ke-1 Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Ini lanjutan dari masuknya agama Islam ke Indonesia ya. B. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan layaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. C. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sultan Malik Al-Saleh 1267 hingga 1297 Masehi. Maurah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Maurah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Perlak dan kerajaan Pasai. Semasa berkuasa, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Sultan Ahmad 1326 hingga 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tauhir II. Pada masa pemerintahnya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. C. Sultan Alauddin Riayat Shah 1538 hingga 1571 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Wali Songo 1404 hingga 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sultan yang menjadi pelopor penyebar Islam di Pulau Jawa.
Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Imanggarangi Daeng Manrobia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hasyim bin Musyakih bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Agama Islam berkembang pesat pada masa ini, bahkan undang-undang negara berlandaskan pada ajaran Islam. Sultan Zainal Abidin. Beliau pemerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 hingga 1500 Masehi. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Ini yang terakhir. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Berikut ini diantara nilai keteladanan dari para penyebar tokoh Islam di Indonesia. Hidup sederhana, gigih dalam berjuang, penguasa ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif berkarya, sabar, menghargai perbedaan, dan berdakwah secara damai. Dengan memahami sejarah penyebaran Islam di Indonesia, kita dapat lebih menghargai keberagaman budaya dan agama di negara kita. Pada tokoh penyebar Islam telah memberikan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.